setelah komunikasi ya kan, permintaan dari Kasat Narkotika tolong digeledah kamarnya AM dengan IL, barangkali ada ditemukan handphone. Malam harinya jam 8 saya perintahkan kepada beberapa pejabat dan petugas untuk melakukan penggeledahan. Dan penggeledahan tersebut dilaksanakan sekitar hampir jam 10 ya. Jam 10 dilaksanakan. Ketika masuk ke dalam, kita secara pelan-pelan, diam-diam rupanya yang bersangkutan tahu kalau mau digeledah, ya kan. Nah, kita masuk dan tidak diizinkan, langsung mengacung-acungkan senjata, bahkan mengancam-ancam dengan senjata tajam, yaitu besi yang diruncingkan. Jadi akhirnya petugas mengambil inisiatif untuk mengambil senjata bubuk merica. Setelah diambil senjata bubuk merica, yang bersangkutan bersembunyi di dekat kloset kamar mandi. Akhirnya kita juga masih ngancam-ngancam tidak mau keluar, akhirnya mengambil lagi shotgun ditembakkan. Tidak lama kemudian yang bersangkutan keluar karena merasa mungkin pedih matanya. Shotgun air, gas air mata. Saat itu bagaimana teman-teman perlawanan? Karena tengah malam, sudah malam ya, tidak ada temennya, hanya bersangkutan sendirian. Durasi berapa lama itu perlawanannya, Pak? Hampir 1 jam. Ya, hampir 1 jam, sampai jam 11-an. Saat itu tim Lapas sendiri berapa orang yang turun, Pak? Kita banyak, lebih dari 10 ya. Kalau kepolisian? Tidak ada. Kita hanya internal sendiri aja. Internal inisiatif sendiri, ya kan, karena kita merasa bersinergi dengan pihak terkait, kepolisian, dan ya karena menyebutkan nama Lapas 1 Makassar. Itu aja. Setelah itu Pak dipanggil Kasat untuk menjemput atau gimana, Pak? Tidak, kita koordinasi lagi tanggal 10. Ya. Tanggal 10 siang kita koordinasi dengan Polrestabes, dengan Pak Kasat Narkotikanya, dan beliau akan merintahkan anggotanya untuk mengebon atau pinjam narapidana untuk dimintai keterangan. Pak, soal Bapak tadi mengatakan bahwa memang sudah dari dulu